Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 128. Kesepian. Davin duduk sendiri di meja makan. Dinikmatinya menu yang tadi dibelinya di restoran. Meskipun tidak makan bersama dengan istrinya, dan pria itu tetap ingin menikmati rasa makanan yang sama dengan Hana. Benar firasat abang, kalau adek sekarang malas makan. Davin berkata sambil masukkan nasi ke dalam mulutnya. Terbayang olehnya ketika menyuapi Hana makan setiap kali mereka makan bersama. Maka sendiri seperti ini enggak enak dek. Sup ini rasanya sangat enak, tapi abang rasa ambar dan daging kepiting di mulutnya. Adek sabar ya, tunggu abang di rumah papa. Nanti abang akan datang setelah semuanya selesai. Ia sedikit tersenyum dan melanjutkan makannya seorang diri. Sudah tidak sabar, ia ingin bertemu dengan istrinya segera. Meskipun makannya tidak banyak, namun setidaknya kini tenaganya sudah lebih fit daripada tadi. Setelah mendengar kabar istrinya yang di rumah kedua orang tuanya, hatinya merasa lega. Malam ini, matanya sudah bisa untuk terpejam. Setelah selesai makan, Davin masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Apa beneran enggak rindu sama abang dek? Davin mana foto di ponsel istrinya. Ia terbayang ketika setiap kali akan tidur, mereka selalu bercerita tentang apa terjadi seharian tadi. Bergelut, bercanda, bermanja-manja, dan bermesra-mesraan. Namun kali ini, dirinya hanya bisa meluk bantal istrinya untuk sedikit melepaskan kerinduannya. Dipandangnya ke langit-langit kamarnya sebab pikir bagaimana caranya untuk kembali mendekati istrinya. Abang akan buktikan kalau abang benar-benar cinta adek. Tunggu abang ya. Davin tersenyum. Tubuhnya terasa lelah dan butuh istirahat. Tidak butuh waktu lama untuk bisa tertidur. Pagi ini tubuhnya terasa lebih segar. Ia bersiap-siap untuk ke kantor. Suasana pagi ini terasa begitu sangat berbeda. Tidak melihat senyum manis Hana dan tidak merasakan kecupan serta kata I love you yang selalu diucapkan istrinya setiap pagi. Dibukanya pintu lemari dan mengambil setelan jas yang berjajar, tergantung di hanger. Pakai yang mana ya? Sambil melihat satu persatu jasnya. Setelah menikah dengan Hana, istrinya selalu menyiapkan pakaiannya. Dia melihat setelan jas berwarna biru pekat. Kini ia mulai pusing mencari baju kemeja, dasi, kaos kaki, celana pendek, dan barang-barang kebutuhan untuk dipakainya. Davin baru menyadari ternyata ia sudah sangat bergantung dengan istrinya. Hal seperti ini saja terasa sulit untuknya. Anggap saja keren, dipandangnya patung dirinya depan cermin. Setelan jas biru pekat, jas berwarna merah, dasi berwarna hitam motif garis berwarna hijau. Barulah ia tahu seperti ini rasanya ditinggal istri. Padahal baru 2 malam tidak bertemu. Namun rasa rindu sudah sampai hingga ke ubun-ubun. Abang benar-benar dek rindu. Andaikan saja bisa lihat adek, bisa peluk adek, pasti rindunya bakalan segera terobati. Davin melipatkan bibirnya ke dalam. Dirinya sudah tidak sabar untuk menuntaskan semua permasalahan yang ada. Dipandangnya ponsel sedang berdering. Ternyata panggilan masuk dari papanya. Dengan cepat diangkatnya sambungan telepon tersebut. Halo Pak, jawab Davin. Iya halo, apa sudah dihubungi pemilik rumah Hana? Tanya Surya. Aku sudah minta Fatan untuk mengatur pertemuan dengan pemilik rumah. Tapi Fatan belum ada ngasih informasi jam berapa si pemilik rumah mau bertemu sama kita Pak, jas Davin. Ia baru memberikan perintah tadi malam dan wajar saja bila saya pribadinya belum beritahu informasi tentang apa yang dimintanya. Tolong kasih tahu papa secepatnya, soalnya papa nanti ada rapat.
Iya Pak, aku juga lagi banyak kerjaan di kantor. Soalnya kemarin aku nggak masuk. Jadi suami harus jujur sama istri. Setelah nanti Hana mau kembali lagi sama kamu, peristiwa seperti ini jangan terulang lagi. Iya Pak. Ya sudah, Papa sudah di kantor. Jangan lupa hubungi Papa cepat. Oke Pak, Davi memutuskan sambungan teleponnya. Saat selesai berpakaian rapi, ia memutuskan untuk langsung ke kantor dan sarapan di kantor. Rasanya tidak berselera sama sekali, meskipun hanya sekedar minum segelas kopi. Setelah pulang dari kantor, ia langsung menuju ke kantor papanya dan mereka bersama-sama pergi ke rumah milik orang tua Hana. Davin duduk dalam mobil bersama dengan papanya. Jatuhnya tidak ada hati-hatinya berdegup. Bagaimana bila si pemilik rumah kembali menolak untuk menjual? Apakah ia harus menghentikan niat dan rencananya untuk membeli rumah itu? Terbayang olehnya wajah Hana ketika menangis dan menceritakan tentang rumah orang tuanya. Ini untuk pertama kalinya Hana meminta. Namun, mengapa permintaannya tidak bisa aku wujudkan? Batin Davin. Surya duduk di sebelah Davin hanya diam. Wajah pria itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Mengapa si milik rumah itu tidak mau menjual rumah itu? Padahal putranya sudah menawarkan harga yang tinggi. Sebenarnya apa keistimewaan di rumah tersebut? Mengapa si pemilik rumah itu pertahankannya? Hal ini yang menjadi pertanyaannya. Apa si pemilik rumah tidak pernah mengatakan berapa harga yang diinginkannya? Surya bertanya dengan pandangan jauh ke depan. Ia harus benar-benar mengetahui permasalahan ini terlebih dahulu. Bila si pemilik rumah menyebutkan nominal harga yang diinginkannya, aku pasti mempertimbangkannya Pak. Bahkan aku menawarkan berapa yang dia minta. Namun orang itu tidak ada menyebutkan nominal yang diinginkannya. Dia hanya mengatakan tidak ingin menjual rumahnya. Hanya itu Pak, jelas Davin. Surya diam setelah mendengar jawaban putranya. Yang terbayang dalam benak pikirannya, si pemilik rumah pasti sangat kaya, sehingga tidak terlalu mementingkan yang namanya uang, karena mereka sudah punya banyak uang. Kini ayah dan anak itu sedang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tanpa mereka sadari, mobil sudah berhenti di halaman rumah yang menjadi tempat tujuan. Pak, sudah sampai, ucap supir memberitahu. Ini ya rumahnya, tanya Surya. Davin menganggukkan kepalanya. Surya menaruh rumah itu di dalam mobil dan perhatikan bangunan rumah tersebut. Berarti Hana dari keturunan orang kaya juga ya. Lihat rumahnya, sangat bagus. Surya muji rumah milik orang tua Hana. Bila papanya tidak kaya, mana mungkin Susi mau? Davin sudah mengetahui tentang riwayat Susi yang sebenarnya. Mulut Surya membulat ketika mendengar ucapan putranya. Bila ditaksir, harga rumah ini sekarang berapa? Surya menaruh rumah yang memiliki ukuran yang luas, halaman yang luas, tempat dan lokasinya juga strategis. Kalau sekarang harga rumah ini bisa mencapai 3 miliar Pak, jawab Davin. Berapa dulu dijual sama Susi? Surya bertanya. 700 juta. Benar-benar dia kepepet uang ya, sampai-sampai rumah yang seperti ini jatuh harga dibuatnya. Surya menggeleng-gelengkan kepalanya. Davin menganggukkan kepalanya. Ayo kita turun, ajak Surya. Iya Pak, Davin buka mobilnya. Ia kemudian turun dari dalam mobil bersama dengan papanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.